Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SIPO ini. Siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Bersama saya, Ibu Ria. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan juga kalian diberi semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 5. Materi yang akan kita pelajari: 1. Peta pikiran teks bacaan. 2. Daur hidup hewan. 3. Tangga nada minor. Dengan tujuan yang akan dicapai: 1. Membuat peta pikiran tentang pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan daur hidup hewan. 2. Membandingkan daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda. 3. Menyanyikan salah satu lagu nasional bertangga nada minor. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar hewan berikut ini. Gambar apa anak-anak? Ini gambar yang pertama adalah gambar apa? Ya, gambar burung. Burung berkembang biak dengan cara burung berkembang biak dengan cara bertelur. Coba sekarang perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua, coba kalian lihat. Gambar apakah anak-anak? Ya, gambar kucing. Kucing berkembang biak dengan cara kucing berkembang biak dengan cara beranak. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar yang ketiga. Nah, gambar apa kali ini anak-anak? Coba kalian perhatikan dan coba kalian pikirkan. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Coba kalian simak bacaan berikut ini. Daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangbiakan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis tidak sempurna
terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lain. Bagaimana cara membuat peta pikiran berdasarkan teks yang tadi Ibu bacakan tadi? Kita harus mengetahui apa itu peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang biasanya disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Cara menguraikan informasi dengan peta pikiran, yaitu 1. Tentukan ide pokok setiap paragraf dari teks. 2. Membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. 3. Menuliskan informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran. Cara membuat peta pikiran berdasarkan teks daur hidup hewan. Daftar pertanyaan berdasarkan teks di atas. 1. Apakah yang dimaksud dengan daur hidup? 2. Ada berapa jenis metamorfosis pada hewan? Sebutkan. 3. Bagaimanakah daur hidup kupu-kupu? 4. Bagaimanakah daur hidup kecoa? Nah, begini adalah caranya kita membuat peta pikiran. Yang pertama, kita menentukan judul dari teks yang akan kita buat peta pikiran. Kedua, kita membuat cabang seperti pohon berdasarkan jawaban dari teks pertanyaan yang telah kita buat. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Yang kedua, ada berapa jenis metamorfosis pada hewan? Sebutkan. Ada 2 jenis metamorfosis pada hewan, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang ketiga, bagaimanakah daur hidup kupu-kupu? Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, larva, pupa atau kepompong, menjadi kupu-kupu. Yang keempat, bagaimanakah daur hidup kecoa? Daur hidup kecoa dimulai dari telur, nimfa, kecoa dewasa. Daur hidup hewan
dapat tumbuh dan berkembang karena melalui tahapan daur hidup. Daur hidup adalah proses perubahan bentuk yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Daur hidup dibagi menjadi dua, yaitu 1. Hewan tidak bermetamorfosis. Hewan tanpa metamorfosis memiliki bentuk tubuh yang sama dari lahir hingga dewasa, hanya mengalami perubahan ukuran tubuh. 2. Hewan bermetamorfosis, metamorfosis sempurna. Bentuk tubuh sangat berbeda antara baru bentuk menetas dan bentuk dewasanya. Metamorfosis tidak sempurna. Bentuk hewan muda tidak berbeda dengan bentuk dewasanya melalui tahapan peralihan yang disebut nimfa. Berikut adalah contoh hewan tidak bermetamorfosis. 1. Daur hidup ikan. 2. Kambing. 3. Sapi. Contoh metamorfosis sempurna. 1 adalah kupu-kupu. 2. Lebah. 3. Nyamuk. Dan 4 adalah lalat. Terakhir adalah katak. Metamorfosis yang tidak sempurna. 1. Kecoa. 2. Belalang. 3. Capung. Dan yang keempat adalah jangkrik. Menyenangkan bukan anak-anak? Kita mempelajari daur hidup hewan. Nah, sekarang mari kita bernyanyi menyanyikan lagu kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kita barusan menyanyikan lagu kupu-kupu yang bertangga nada mayor. Sekarang kita akan belajar tentang tangga nada minor. Kita harus tahu lebih dahulu apa itu tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Disebut tangga nada apabila sebuah nada terdiri atas 8 tingkatan dengan urutan dari tingkat pertama sampai 8. Tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan minor. Tangga nada mayor berjarak 1, 1,5, 1,
1, 1 setengah. Tangga nada minor yaitu tangga nada yang mempunyai jarak atau interval 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, 1, 1. Adapun urutan nada pada tangga nada mayor dimulai dengan nada La dan diakhiri dengan nada La oktav atas. Lagu yang bertangga nada minor biasanya berakhir dengan nada La, tetapi ada juga yang diakhiri nada lain seperti Mi. Berikut adalah contoh lagu yang bertangga nada minor. Salah satu lagu yang dimainkan adalah lagu Syukur ciptaan Hamuntahar dan Terima Kasihku ciptaan Sri Widodo. Perhatikan anak-anak lagu berikut yang akan dinyanyikan bersama teman-temanmu. Setelah kalian belajar hari ini, apa yang kalian ketahui? Yang pertama, kita bisa membuat peta pikiran. 2. Membandingkan daur hidup hewan yang bermetamorfosis dan yang tidak bermetamorfosis. 3. Tentang tangga nada minor. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa.